Halo guys, gue Muni dan hari ini gue bakal ceritain kalian tentang 7 zat beracun yang super mematikan. Lengkap dengan 7 cerita keracunan yang bikin merinding. Langsung aja gaspol, jangan lupa like, comment, subscribe ya biar channelnya makin gacor. Cerita pertama, kisah Tilly Klimek, si peramal kematian. Oke guys, cerita pertama kita tentang seorang wanita yang namanya Tilly Klimek. Ceritanya tuh gini, cewek ini lahir di Polandia, tapi keluarganya pindah ke Amerika Serikat waktu dia masih bocah. Jadi basically sebagian besar hidupnya tuh di Chicago. Nah di tahun 1895, Tilly ketemu sama cowok namanya Joseph. Mereka jatuh cinta, terus nikah deh. Umensis panggil Ken, tapi tunggu dulu, ini baru awalnya aja nih. Suatu malam Tilly lagi tidur kan, tiba-tiba dia mimpi buruk guys. Dalam mimpinya dia lihat suaminya meninggal. Bangun-bangun langsung kaget, keringat dingin semua. Besoknya dia cerita ke Joseph, sayang aku mimpi kamu meninggal nih. Joseph santuy aja, ah masa iya, kan cuma mimpi doang. Tapi guys, plot twistnya sadis nih. Beberapa waktu kemudian Tilly masuk kamar dan ngelihat Joseph sakit parah banget. Dia rawat suaminya beberapa hari, tapi tetap aja Joseph meninggal juga di tempat tidur. Dokter bilang penyebabnya penyakit jantung. Setelah Joseph meninggal, Tilly nikah lagi sama cowok kedua. Tapi nggak cuma itu, dia juga punya pacar di samping. Wah, cinta segitiga nih. Tapi sebelum ketahuan selingkuh, suami keduanya meninggal duluan. Terus pacarnya juga meninggal. Dua-duanya sakit parah terus tewas gitu aja. Di tahun 1919, Tilly ketemu cowok ketiga namanya Frank. Mereka nikah, hidupnya happy atau enggak sih? Suatu malam Tilly mimpi lagi guys. Mimpi suaminya bakal meninggal. Gak lama kemudian Frank beneran sakit parah. Tilly langsung rawat dia sambil bilang, aku mimpi kamu bakal meninggal nih. Dan bener aja Frank tewas juga karena sakit. Tahun 1921 Tilly nikah sama cowok keempat namanya Joseph juga. Satu malam dia mimpi lagi tentang kematian suaminya. Kali ini dia nggak berani cerita ke suaminya, takut bikin worry. Jadi dia ceritanya ke tetangga-tetangga aja. Semua orang udah percaya kalau Tilly punya kemampuan meramal kematian. Kayak dukun gitu lah pokoknya. Dan seperti biasa guys, gak lama kemudian Joseph keempat ini meninggal juga karena sakit parah. Tapi nih guys yang bikin shocking. Waktu Joseph keempat dilariin ke rumah sakit dan diperiksa dokter, mereka nemuin zat bernama arsenik atau dalam bahasa Indonesia disebut arsen di dalam darahnya. Nah, kalau ada arsen di dalam tubuh manusia, biasanya karena zat namanya arsenik trioxide masuk ke tubuh. Zat ini banyak ditemuin di air yang tercemar, tapi jarang banget sih. Kalau kena arsen, tangan dan kaki bakal muncul bintik-bintik hitam. Kalau kebanyakan, orang yang keracunan bakal muntah-muntah, sakit perut, terus kalau parah bisa ganggu otak sama jantung, akhirnya meninggal deh karena keracunan arsen. Balik lagi ke Joseph, dia dicurigai diracunin sama seseorang pakai arsen. Dan tersangka utamanya ya siapa lagi kalau bukan Tilly. Caranya tuh Tilly masukin arsen ke makanan waktu masak terus kasih ke suaminya selama berhari-hari sampai keracunan pelan-pelan. Alasannya kenapa? Ya karena duit guys. Tilly beli asuransi jiwa buat suaminya. Kalau suaminya meninggal dia dapat uang dari perusahaan asuransi. Asuransi jiwa tuh salah satu alasan terbesar kenapa orang-orang tega bunuh orang lain. Oh ya balik lagi ke suami ketiganya Frank. Waktu Frank sakit parah, Tilly datang ke dia dan bilang dengan nada nyinyir banget, kamu bentar lagi bakal mati kok. Gak ada kasih sayang sama sekali. Bahkan Tilly udah beli peti mati buat Frank sebelum dia meninggal. Dan ternyata guys, semua suami Tilly sebelumnya juga diracunin pakai arsen buat dapetin uang asuransi jiwa. Jadi cerita Tilly ini unik banget kan? Awalnya orang-orang pikir dia peramal atau dukun sakti yang bisa lihat masa depan. Padahal ya iyalah dia tahu suaminya bakal meninggal, soalnya dia sendiri yang racunin. Mantap jiwa emang nih cewek, tapi mantapnya dalam hal yang salah banget. Cerita kedua kisah Karen Wetterhahn, tragedi ilmuwan kimia. Oke guys, sekarang kita lanjut ke cerita Karen Wetterhahn. Karen ini seorang wanita yang punya passion gede banget sama kimia. Sejak lulus kuliah, dia fokus riset tentang logam-logam beracun yang berbahaya buat manusia. Dia kerja di lab Dartmouth University dan udah bikin lebih dari 85 laporan penelitian. Kontribusinya buat dunia kimia tuh gede banget guys. Nah di tahun 1997 sekitar bulan Januari, Karen lagi kerja di kampus kayak biasa.
Suatu hari waktu lagi jalan-jalan di kampus, tiba-tiba dia ngerasa badan lemes, pusing, sama kunang-kunangan. Pas sudah sampai rumah kondisinya makin parah. Dia sakit perut, matanya kabur, telinganya budek, mulutnya kaku banget sampai susah ngomong. Kayak orang stroke gitu deh pokoknya. Akhirnya dia putusain buat ke rumah sakit sama suaminya buat diperiksa. Setelah diperiksa, dokter nemuin hal yang super mengerikan. Di dalam tubuh Karen ada zat namanya merkuri atau dalam bahasa Indonesia disebut merkuri atau air raksa. Ini tuh logam tapi bentuknya cair dan super beracun guys. Kalau kena merkuri dalam dosis tinggi bisa muncul gejala-gejala yang mengerikan banget. Dan di tubuh Karen kadar merkurinya super tinggi. Normalnya kalau ada sekitar 200 mikrogram per liter merkuri di tubuh itu udah level berbahaya. Tapi Karen, dia punya 4.000 mikrogram per liter. Itu udah 80 kali lipat dari level bahaya guys. Gila banget kan? Dokter langsung nanya, Bu, Ibu sempat kontak sama merkuri atau gimana waktu kerja di lab? Karen mikir-mikir, terus dia ingat di tahun 1996 sekitar bulan Agustus dia emang sempat kerja sama merkuri di lab. Tapi dia juga bilang kalau dia udah pakai sarung tangan dan semua alat pelindung diri yang lengkap. Dia yakin banget nggak ada setetes pun merkuri yang kena kulitnya. Dokter bingung dong, kalau gitu kenapa kok bisa ada merkuri di tubuhnya? Terus Karen ingat satu detail lagi. Waktu itu dia kerja sama zat namanya dimethyl mercury. Zat ini juga ada kata merkurinya di namanya, tapi beda banget sama merkuri biasa. Bentuknya cairan bening transparan dan tingkat racunnya jauh lebih ganas dari merkuri biasa guys. Tapi Karen bilang lagi, aku udah pakai alat pelindung kok dok waktu kerja sama zat itu. Dokter juga bingung. Kalau udah pakai pelindung lengkap, harusnya nggak mungkin keracunan. Beberapa waktu kemudian, Karen masih di rumah sakit, kondisinya makin parah. Suaminya dan dokter datang buat periksa, ternyata Karen udah lumpuh hampir seluruh tubuh. Mereka ingat lagi perkataan Karen tentang dimethyl mercury. Karen bilang waktu eksperimen, ada 1 atau 2 tetes zat itu yang kena ke sarung tangannya. Awalnya Karen pikir nggak apa-apa. Tapi ternyata guys, zat dimethyl mercury ini bisa nembus sarung tangan karet. Jadi pakai sarung tangan tuh basically nggak ngaruh. Tetesan dimethyl mercury itu nyerap masuk ke tubuh Karen. Dan racunnya tuh seganas itu guys. Cuma beberapa tetes aja udah cukup buat bikin otak Karen rusak parah dalam beberapa bulan. Akibatnya dia lumpuh dan akhirnya Karen meninggal dunia beberapa bulan kemudian cuma gara-gara kena 1-2 tetes zat beracun itu. Setelah Karen meninggal, semua orang jadi ekstra hati-hati sama dimethyl mercury. Siapa aja yang kerja sama zat ini harus pakai alat pelindung yang jauh lebih canggih dari biasanya dan cuma dipakai kalau bener-bener perlu banget. Kalau enggak, mending hindarin aja deh. Kisah Olive Thomas, bintang film yang tragis. Sekarang kita masuk ke cerita Olive Thomas guys. Di tahun 1894 di negara bagian Pennsylvania lahir seorang anak perempuan namanya Olive Thomas. Keluarganya lumayan susah sih. Bapaknya kerja jadi buruh pabrik baja, ibunya kerja di pabrik juga. Waktu Olive gedean dikit, ibunya ngelahirin 2 adik cowok lagi. Jadi kondisi keluarga makin susah karena anggota keluarganya tambah banyak. Tahun 1906, Bapak Olive kecelakaan kerja di kantor dan meninggal dunia. Sejak bapaknya meninggal, hidup Olive makin berat. Umur 15 tahun dia udah harus kerja bantuin ibunya buat hidupin keluarga. Dia kerja di toko baju jadi tukang jahit. Sampai tahun 1914, waktu Olive lagi kerja, dia baca koran dan ngeliat ada kontes kecantikan. Cara ikutannya gampang banget, tinggal foto, terus tulis nama di fotonya, kirim deh ke panitia. Olive langsung tertarik banget. Dia datang ke studio foto, minta difotoin beberapa kali, terus kirim foto-fotonya ke panitia kontes. Dan guys, sejak hari itu, hidup Olive berubah total. Besoknya Olive baca koran, ada namanya di koran. Pas dibaca lebih teliti, ternyata dia menang kontes kecantikan itu. Olive senang banget langsung lari pulang kasih tahu keluarganya. Setelah itu rumah Olive didatangin banyak orang yang minta kerjasama ngajakin jadi model foto. Tahun 1915 Olive udah sukses banget jadi model foto. Jadi dia mau coba bidang baru yaitu acting. Di bidang acting ini dia ketemu cowok namanya Jack Pickford. Dia aktor terkenal banget waktu itu. Setelah ketemu beberapa waktu, mereka langsung nikah. Ini momen penting banget buat Olive. Tahun 1920, Olive sama Jack pergi ke Prancis buat urusan kerjaan sekaligus liburan.
Mereka nginep di hotel namanya Hotel Ritz buat beberapa hari. Tanggal 5 September tahun itu, mereka lagi di Prancis. Malamnya mereka ikut pesta dan minum alkohol banyak banget. Sampai jam 3 pagi baru balik ke hotel. Pas sampai kamar, Jack capek banget dan pengen langsung tidur. Tapi baru merem sebentar aja, dia dengar teriakan keras banget. Jack langsung bangun dan lari ke sumber suara. Ternyata yang teriak itu Olive. Olive berdiri di tengah ruangan sambil teriak-teriak, terus jatuh. Jack langsung bawa Olive ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Olive dinyatakan meninggal dunia. Waktu itu belum jelas kenapa dia meninggal. Tapi berita ini menyebar luas dan Jack dituduh pers kalau dia jahat sama Olive dan sengaja racunin dia buat dapetin uang asuransi jiwa. Jack diserang opini publik habis-habisan. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya investigasi tuntas dan ngumumin kalau ini cuma kecelakaan aja. Beberapa hari setelah Olive meninggal, Jack akhirnya ngomong di depan publik dan jelasin kalau itu cuma kecelakaan. Dia ceritain semua yang terjadi malam itu. Waktu Olive jatuh, Jack lari bantuinnya. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Jack lihat Olive pegang botol obat dan jatuh. Botol obat itu adalah obat penyakit sipilis yang dipakai buat dioleskan di kulit luar. Itu botol obat yang Jack beli dan labelnya dalam bahasa Prancis. Olive waktu itu capek banget plus dia nggak bisa bahasa Prancis. Jadi kemungkinan besar dia salah ambil botol obat itu dan minum karena dikira air. Di dalam botol obat sipilis itu ada zat namanya mercury bichloride. Ini zat super beracun guys. Waktu masuk ke tubuh Olive, zat ini ngehancurin ginjalnya total sampai ginjalnya hampir nggak berfungsi lagi. Jadi pas dibawa ke rumah sakit, Olive meninggal cuma 5 hari kemudian. Sedih banget kan ceritanya. Cerita keempat, kasus pembunuhan di rumah sakit Vermilion County. Oke guys, sekarang cerita keempat tentang kejadian di rumah sakit Vermilion County. Cerita ini terjadi di negara bagian Indiana dan berhubungan sama cowok namanya Orville Lynn Majors. Majors ini orangnya baik banget. Sejak muda dia sering banget rawat neneknya dengan telaten. Dari situ dia sadar kalau dia cocok banget jadi perawat. Jadi dia kuliah keperawatan dan memutuskan kerja di bidang itu. Tahun 1989, Majors pindah ke kota Clinton karena di situ ada rumah sakit Vermilion County tempat dia bakal kerja. Sejak kerja di situ, Majors selalu rawat pasien-pasiennya dengan super telaten. Dia juga ramah banget sama semua orang. Sampai suatu waktu, dia disayang banget sama semua orang, termasuk pasien, perawat, dan dokter di rumah sakit karena dia orangnya perhatian. Tapi kemudian ada hal aneh yang mulai terjadi. Tahun 1993, suatu hari Majors dan dokter masuk ke kamar pasien. Ternyata pasiennya udah meninggal. Tapi cara meninggalnya nggak biasa. Pasien itu meninggal karena masalah jantung, detak jantungnya berubah nggak normal. Padahal sebelumnya pasien itu nggak pernah punya penyakit jantung sama sekali. Dokter dan perawat bingung nggak bisa jelasin kenapa. Beberapa hari kemudian ada pasien lain yang meninggal. Terus pelan-pelan jumlah kematian mulai naik, lebih tinggi dari rata-rata tahunan rumah sakit. Yang lebih aneh lagi, semua pasien meninggal karena detak jantung yang berubah nggak normal. Padahal kebanyakan mereka nggak punya penyakit jantung. Akhirnya polisi dan dokter-dokter ahli harus masuk buat investigasi. Mereka simpulin ada 3 kemungkinan penyebab kematian karena jantung. Pertama, penyakit jantung. Kedua, ada gumpalan darah di pembuluh darah. Ketiga, ada kadar zat potasium yang tinggi banget di tubuh. 2 kemungkinan pertama nggak mungkin terjadi karena dokter pasti udah deteksi dari awal. Jadi tinggal 1 kemungkinan kadar potasium tinggi di tubuh pasien-pasien itu. Dan kemungkinan paling masuk akal adalah karena zat potasium chloride atau disingkat KCl. Zat ini normalnya nggak berbahaya, tapi kalau disuntik langsung ke dalam darah, bakal naikin kadar potasium dan bikin detak jantung jadi nggak normal. Bahkan zat ini dipakai buat hukuman mati buat narapidana guys. Hal spesial lainnya tentang Majors, dia kerja shift, jadi kadang banyak kerja, kadang nggak kerja. Nah pas jam-jam ada pasien meninggal, biasanya Majors lagi shift kerja. Dengan bukti-bukti lain, Majors langsung ditangkap. Kenapa dia bunuh pasien-pasiennya? Ternyata waktu kerja, pasien-pasien sering nyuruh-nyuruh dia lakuin ini itu. Jadi dia harus nurut. Setelah dia bantuin mereka, pasien-pasien ini malah ngeluh-ngeluh lagi. Ini bikin Majors kesel banget. Sampai suatu titik, Majors nggak tahan lagi. Dia mulai masuk ke kamar pasien-pasien yang dia benci, ambil jarum suntik, terus suntik KCl ke tubuh mereka. Ini bikin detak jantung mereka kacau dan akhirnya meninggal. Akhirnya Majors ditangkap dan divonis bersalah bunuh 7 pasien.
Tapi jumlah aslinya bisa lebih dari 100 orang guys. Gila banget kan? Cerita kelima pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur. Nah, cerita kelima ini tentang cowok namanya Kim Jong-nam. Dia tuh suka banget traveling, udah pernah ke banyak negara kayak Indonesia, Cina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Tahun 2017, tepatnya tanggal 13 Februari, Kim Jong-nam lagi di Malaysia, tepatnya di area Bandara Kuala Lumpur. Waktu dia lagi berdiri di area kedatangan, ada dua cewek yang lari mendekatin dia. Satu cewek berdiri di belakangnya terus oleskan cairan ke mukanya. Cewek kedua lari datang bawa handuk terus lap mukanya. Setelah itu dua cewek itu langsung kabur dan bikin Kim Jong-nam jatuh. Orang-orang sekitar langsung datang lihat ada apa. Petugas bandara manggil ambulans buat bawa Kim Jong-nam ke rumah sakit. Pas udah sampai rumah sakit, gak lama kemudian dia meninggal dunia. Dia dinyatakan kena zat beracun namanya VX. VX ini zat super berbahaya guys. Kalau kena zat ini kalian bakal susah napas, keringetan, kejang-kejang, lumpuh dan hampir pasti bakal meninggal karena racunnya ganas banget. Zat ini biasa dipakai buat pembunuhan. Setelah kejadian ini polisi langsung cek semua CCTV di bandara. Mereka nemuin rekaman seorang pria masuk ke bandara, ini Kim Jong-nam. Terus mereka nemuin dua rekaman lagi yang nunjukin dua cewek yang deketin Kim Jong-nam. Identitas mereka langsung ketahuan. Cewek pertama namanya Siti Aisyah, orang Indonesia. Cewek kedua namanya Doan Thi Hung, orang Vietnam. Dua cewek ini langsung ditangkap, tapi mereka bilang nggak tahu apa-apa tentang racun VX. Mereka bilang ada 4 cowok yang nyuruh mereka lakuin itu. Selain itu mereka nggak tahu apa-apa lagi. Jadi dua cewek ini langsung ditahan tapi dibebasin setelah beberapa waktu. Balik lagi ke pria ini, setelah identitasnya dikonfirmasi, nama aslinya Kim Jong-nam. Ini kakak tiri beda ibu dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Dua-duanya orang Korea Utara. Awalnya dia pakai nama Kim Chol, tapi itu cuma nama samaran yang dia pakai di Facebook. Balik ke tahun 2001, waktu itu Kim Jong-nam traveling ke Jepang, tepatnya ke Tokyo Disneyland. Di bandara Jepang, dia kasih paspor ke petugas keamanan buat diperiksa. Terus petugas nemuin kalau Kim Jong-nam bawa paspor palsu. Jadi dia langsung diusir. Hal ini bikin malu negara Korea Utara. 2 tahun kemudian, dia diusir sama bapaknya sendiri keluar dari Korea Utara. Jadi dia harus keliling ke banyak negara lain buat hidup. Waktu itu Kim Jong-un udah jadi pemimpin, menggantikan bapaknya. Balik ke kasus ini, polisi Malaysia pengen periksa lebih lanjut jenazah Kim Jong-nam. Tapi pihak Korea Utara nggak ngizinin karena mereka nggak mau Malaysia periksa orang mereka. Jadi nggak ada info tambahan lagi. Oh ya, balik lagi waktu di bandara, ada 4 tersangka yang ketahuan tapi mereka kabur super cepat. Mereka lari ke Korea Utara dan nggak pernah ditangkap. 4 orang ini diduga yang ngelatih 2 cewek tadi buat ngelakuin pembunuhan. 2 cewek itu dikasih tahu kalau ini cuma prank doang. Padahal sebenarnya ini cara pembunuhan dan 2 cewek itu nggak tahu sama sekali kalau mereka lagi bunuh orang. Akhirnya pembunuhan Kim Jong-nam diduga dilakuin sama Korea Utara. Tapi alasannya kenapa? Itu mah nggak bakal pernah jelas guys. Tragedi balon udara di Tampa. Sekarang kita ke cerita ke-6 guys, yaitu kasus balon udara di Tampa. Dari judulnya aja kalian udah bisa tebak kalau ini kejadian di kota Tampa, negara bagian Florida. Tahun 2006 di Tampa banyak banget balon udara gede-gede kayak gini yang digantung di mana-mana. Balon-balon ini biasanya dipakai buat acara dan iklan merek-merek tertentu. Suatu hari ada satpam yang lagi jalan kaki di jalan, dia lihat ada balon yang kayaknya kempes di tanah. Awalnya sih biasa aja, tapi pas dia lihat lebih teliti, di dalam balon itu kayaknya ada 2 sosok manusia yang lagi tiduran. Polisi langsung dipanggil buat periksa balon kempes ini. Mereka langsung gunting balonnya, ternyata di dalam ada 2 orang lagi tiduran. Mereka pikir 2 orang ini pingsan, tapi setelah diperiksa ternyata udah meninggal dunia. 2 orang ini diidentifikasi sebagai Jason Ackerman, cowok, dan Lara Susan Redman, keduanya mahasiswa umur 21 tahun, dan kayaknya mereka udah kenal dari sebelumnya dan pacaran. Pas nemuin 2 jenazah ini, polisi mulai investigasi lebih dalam. Awalnya mereka pikir 2 orang ini dibunuh terus jenazahnya dimasukin ke balon buat nutupin jejak. Tapi di jenazah mereka nggak ada luka atau bekas luka apapun. Dan sebelumnya mereka juga nggak punya musuhan sama siapapun. Pas investigasi lebih teliti baru ketahuan nih apa yang benar-benar terjadi sama mereka. Jadi suatu hari pasangan ini lagi jalan-jalan terus lihat balon gede ini. Di bawahnya ada lubang buat kipas yang ngepump udara masuk. Mereka punya ide mau masuk ke dalam balon.
Jadi mereka tarik balon itu ke bawah dan mulai masuk lewat lubang di bawah. Terus pelan-pelan tarik balonnya ke bawah buat nutupin lubangnya. Mereka berniat masuk ke dalam buat main-main aja. Tapi beberapa saat kemudian mereka kayaknya ngerasa nggak enak badan. Mulai capek dan nggak sadar lagi. Terus mereka tiduran di dalam. Balon-balon kayak gini biasanya isinya gas helium. Dan di balon yang mereka masukin juga isinya gas helium. Gas ini bikin balon bisa terbang tinggi. Tapi kalau kalian hirup gas helium terlalu lama, kalian nggak bisa hirup oksigen lagi. Dari situ kalian bakal nggak sadar dan bisa meninggal karena nggak bisa napas. Setelah mereka masuk ke dalam, beberapa saat kemudian mereka meninggal karena di dalam balon banyak banget gas helium dan mereka hirup terlalu banyak. Jadi mereka nggak bisa napas lagi. Setelah itu gas di dalam pelan-pelan keluar dan balonnya kempes. Besoknya baru ada satpam yang lewat dan nggak sengaja nemuin mereka. Tragis banget. Kayak guys, cuma mau main-main aja tapi berakhir fatal. Cerita ketujuh, insiden kecelakaan nuklir di Tamiku. Oke guys, cerita terakhir kita tentang insiden di Tamiku. Di negara Estonia ada wilayah kota kecil namanya Tamiku. Di sini terjadi insiden tahun 1994. Ada cowok namanya Ivan, umur 25 tahun. Suatu hari dia lagi jalan-jalan di hutan dekat rumahnya, terus dia nemuin lokasi. Ada kompleks pabrik yang dikelilingi pagar. Area ini kayaknya ditinggalin gitu aja, kelihatan creepy banget. Pas lihat area ini, Ivan langsung punya ide. Dia langsung lari pulang. Ivan lari pulang dan kasih tahu dua kakaknya tentang area yang baru dia temuin. Idenya Ivan gini, di area pabrik yang ditinggalin biasanya ada barang-barang rongsokan. Kalau ambil rongsokan ini dan jual bisa dapat duit lumayan banyak. Jadi tanggal 21 Oktober tahun itu, 3 bersaudara ini datang ke lokasi itu. Mereka siapin alat-alat dan panjat pagar buat masuk secara ilegal. Mereka mulai deketin pabrik buat cari rongsokan. Tapi ada masalah, semua pintu masuk pabrik dikunci semua. Dan gak ada rongsokan apapun di luar. Kecewa banget, mereka berniat pulang aja. Tapi pas mau pulang, ada yang lihat di area ini ada tenda yang belum mereka cek. Jadi mereka deketin tenda itu, mereka nggak sengaja bisa buka pintunya. Ternyata ini bukan tenda, tapi pintu masuk ke basement. Ada tangga turun ke bawah. Penasaran, mereka turun. Waktu Ivan nyalain senter ke lantai bawah, dia nemuin banyak banget rongsokan. Mereka yakin kali ini untung gede. Pas masuk lebih dalam, mereka nemuin rak yang isinya drum-drum. Drum-drum aluminium ini kalau dijual harganya lebih mahal dari rongsokan biasa. Jadi mereka mulai angkat beberapa drum. Gak sengaja satu drum jatuh kena kaki Ivan, bikin dia terluka. Karena Ivan terluka, mereka bertiga langsung ambil semua rongsokan yang bisa dan cepet-cepet pulang. Mereka gendong Ivan keluar karena dia nggak bisa jalan. Ivan dibawa pulang. Pagi harinya waktu bangun, dia pikir kakinya bakal nggak terlalu sakit. Tapi malah lebih sakit dari kemarin. Sampai suatu titik dia nggak tahan lagi dan harus ke rumah sakit biar dokter periksa. Di rumah sakit dokter coba berbagai cara buat ngobatin kakinya tapi nggak membaik sama sekali. Malah makin parah. Sampai suatu hari dokter dan perawat masuk ke kamar Ivan buat periksa, ternyata dia udah meninggal di tempat tidur. Super nggak normal sampai dokter dan perawat nggak bisa jelasin kenapa. Sebelum kematian Ivan dijelasin ada kejadian lain. Ivan punya anjing dan beberapa hari setelah Ivan meninggal anjingnya juga mati. Selain itu Ivan punya anak cowok. Suatu hari anaknya ngerasa super lemes waktu jalan di rumah. Dia ngerasa sakit parah jadi dia ke rumah sakit biar dirawat dokter. Selama waktu ini kematian Ivan masih diinvestigasi. Mereka nemuin kalau anak Ivan dan Ivan punya gejala penyakit yang mirip-mirip. Dan mereka kayaknya mulai paham apa yang terjadi. Suatu hari di depan rumah Ivan datang mobil. Beberapa orang turun, mereka pakai baju pelindung khusus banget. Mereka datang ke rumah Ivan dan minta semua keluarga keluar. Terus mereka masuk ke rumah, bawa alat di tangan yang nerima sinyal dari suatu lokasi di rumah Ivan. Pas dipakai ngecek sebentar, mereka nemuin sinyalnya dari kotak di rak rumah Ivan. Waktu mereka buka kotaknya, di dalam ada potongan logam yang spesial banget. Potongan logam ini bukan logam biasa karena terdeteksi sebagai zat radioaktif namanya cesium 137. Balik lagi ke malam waktu 3 bersaudara bobol pabrik buat curi rongsokan. Malam itu Ivan nggak sengaja bawa pulang potongan radioaktif ini tanpa tahu. Dan pabrik yang mereka masukin malam itu adalah pabrik limbah nuklir. Bukan pabrik biasa.
Dan di pagar depan area itu ada simbol peringatan nuklir. Tapi malam itu 3 bersaudara panjat pagar dari belakang, jadi mereka nggak lihat simbol ini. Balik lagi ke Ivan, sejak dia bawa pulang potongan radioaktif ini, dia udah kontak sama itu dalam waktu lama banget. Jadi selama waktu ini, radiasi ngerusak banyak organ penting di tubuhnya dan bikin dia meninggal. Awalnya dia pikir kakinya yang terluka, tapi sebenarnya kondisi sakitnya karena keracunan radiasi. Potongan radioaktif ini juga bikin anjing Ivan mati dan anak Ivan sakit parah. 2 kakak Ivan juga kena radiasi tapi levelnya ringan banget. Seluruh keluarga Ivan dibawa buat diobatin. Oke guys, itu dia 7 kasus keracunan yang berhubungan sama 7 zat beracun yang berbeda. Semoga kalian suka nonton video ini. Kalau mau nonton video lain dari gua, bisa klik di layar sekarang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya biar channel Moon makin gacor. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.